Orang baru kenal mana yang langsung ngajak pacaran tanpa saling mengenal? Orang gila mana yang mau pacaran sama orang yang bahkan gak pernah dilihat sebelumnya? Kisah ini terjadi pada dua pasang manusia bernama April dan Wahyu. Sebuah kisah yang berawal di sebuah restoran yang bernama Kutu Buku. Pertemuan mereka yang terbilang sangat tidak wajar, akhirnya memberikan kisah baru dalam hubungan yang menurut keduanya hanyalah kebetulan semata. Terjebak pada misi yang harus mereka jalani, tanpa tahu sebab akibat dari perbuatan mereka sendiri. Bahkan mereka harus terjebak dalam kondisi yang sama sekali tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Sebuah peristiwa yang akan mereka kenang seumur hidup. Di restoran yang bernama Kutu Buku itu semuanya bermula. Tidak akan ada yang menyangka jika di weekend yang indah itu lelucon lucu akan April lewati. Dengan sebuah fakta menjadi kekasih dari seseorang yang bahkan tidak ia kenali. "Kamu mau gak jadi pacar aku?" tanya seseorang menghampiri April yang sedang mengobrol dengan sahabat baiknya. April dan Nesty mendengar itu sontak tersedak oleh minuman yang baru saja mereka minum. Entah angin dari arah mana yang membawa pria itu datang menghampiri keduanya. Bahkan ucapan pria itu mampu membuat Nesty yang notabene sudah menikah terkejut bukan main. Tapi dia sendiri paham, ucapan itu bukan ditujukan padanya, tapi pada April yang duduk di hadapannya. Karena pria itu menatap April saat ini. Bahkan memberikan perhatian pada April dengan menyodorkan air minumnya dengan pandangan khawatir. Tentunya pria itu malah diabaikan oleh April. April berusaha mengatur nafasnya untuk melegakan tenggorokan akibat ucapan konyol pria yang sedang berdiri di hadapannya. Bisa-bisanya mengajaknya pacaran, padahal mereka tidak saling mengenal. Semua pengunjung restoran memandang mereka dengan pandangan bertanya-tanya. Karena sudah mengganggu kenyamanan mereka yang sedang makan dan ada yang sedang membaca. Dengan senyum tertahan April menundukkan kepalanya pertanda meminta maaf. "Dasar gila, untung aku nggak mati karena ucapan random kamu itu," desis April menyedot minumannya kembali sebelum memarahi pria yang baru saja mengatakan hal gila padanya. Kenal saja tidak, datang-datang malah menawarkan sebuah hubungan padanya. Benar-benar gila bukan? "Aku cinta sama kamu. Jadi pacar aku ya?" balas pria itu membuat April dan Nesty tertawa tertahan mendengar ungkapan perasaan pria itu yang bahkan terdengar candaan di kuping April, begitu juga Nesty. "Enti 100% yakin?" April tidak mengenal pria itu. April adalah orang yang jarang bergaul di lingkungan luar. Bahkan pergaulan April bisa dibilang hanya dirinya dan beberapa teman dekat Nesty. Apapun tentang April, Nesty pasti tahu. Karena itulah, Nesty yakin April tidak mengenal pria yang kini sudah duduk di kursi samping April. "Orang gila mana sih? Datang-datang ngajakin pacaran? Kamu kenal April?" tanya Nesty penasaran. Meskipun ia yakin April tidak mengenal pria itu, tapi apa salahnya bertanya bukan? Sekaligus untuk menyadarkan pria itu terkait dengan posisinya yang sama sekali belum mengenal April. "Enak aja, aku nggak punya teman orang gila. Kenal aja nggak?" balas April sarkas. April pikir pria di sampingnya adalah orang gila. Mana ada orang waras yang minta jadian, padahal mereka tidak saling mengenal sebelumnya. "Tapi aku cinta pada pandangan pertama denganmu," sahut pria itu membuat April menggeram kesal, karena pria itu terus saja mengatakan hal-hal gila padanya, padahal mereka tidak saling mengenal. "Dasar gila," ucap April meninggalkan pria itu, sambil menarik Nesty untuk menjauh dari sana. Nesty yang paham April, sedang kesal pun menuruti keinginan April kemanapun dibawa oleh gadis itu. "Hei, kamu belum jawab pertanyaanku," teriak pria itu memanggil April. Padahal tahu namanya saja tidak. Pria itu malah sok-sokan ingin menjadi kekasihnya. Dasar gila, batin April dan Nesty yang kini langkah kakinya terhenti. Karena tidak enak melihat orang-orang yang menatap keduanya, dan orang gila yang mereka temui barusan dengan pandangan curiga. Tempat itu memang bukan restoran bisa, tepatnya adalah restoran bertema perpustakaan, tempat yang sangat cocok untuk gemar membaca buku. Karena bukan hanya membaca, restoran itu seperti pada restoran umumnya juga menyediakan makanan dan minuman. Hanya saja bedanya restoran itu juga menyediakan banyak buku untuk dibaca. "Iya, kita pacaran." "Puas," jawab April bercanda sambil tertawa kecil. "Oke sayang, mulai sekarang kamu pacar aku," sahut Wahyu membalas ucapan April. Meskipun sepenuhnya Wahyu sadar April kini sedang bercanda, sayangnya April tidak memahami satu hal.
Dia sudah membuat masalah dalam hidupnya sendiri. April segera keluar dari sana, takutnya membuat pengunjung di restoran itu semakin tidak nyaman. Sebelum keluar, Enti menyempatkan diri meminta maaf atas gangguan yang diciptakan temannya, kemudian menyusul April yang sudah menjauh dari sana. Sesuai keinginan kalian, saya sudah memenuhi keinginan kalian, ucap seorang pria pada kedua temannya yang ada di hadapannya. Dua teman yang sudah membuat dirinya akan dalam masalah besar. Entah bagaimana Wahyu bisa mengatasi kondisi yang akan terjadi ke depannya, yang pasti Wahyu berharap tidak ada masalah serius nantinya yang berakhir membuat ia merasa bersalah. Babus, waktunya balas dendam tiba. Oke Wahyu, tugas selanjutnya dimulai, ucap temannya membuat Wahyu mencebikkan bibirnya kesal. Kalian kayak nggak ada kerjaan aja. Kalau sampai itu cewek beneran cinta sama aku gimana? Kalian mau tanggung jawab? Kesal Wahyu menyesal mengikuti permintaan kedua temannya untuk ikut bermain taruhan kemarin, yang berujung dirinya harus berurusan dengan seorang perempuan yang bahkan tidak Wahyu kenali sebelumnya. Tenang aja Wahyuni, lagi pula dia lebih cantik daripada pacar kamu sekarang. Aman aja lah, putusin Rere, terusin hubungan sama dia, balas teman satunya bercanda membuat Wahyu menggeram kesal. Bisa-bisanya temannya yang bernama Galang berbicara semudah itu. Padahal Galang tahu hubungannya dengan Rere sudah berjalan sangat lama. Kalian pikir perasaan bisa dimainin? Nyesel aku mau temenan sama kalian, ujar Wahyu meninggalkan kedua temannya dengan emosi yang meluap-luap. Kita nggak salah kan? Tanya Galang pada Rehan yang hanya diam sedari tadi. Rere juga bukan orang baik. Setidaknya kalau April jadi pacar Wahyu itu lebih baik. Aku lebih setuju Wahyu sama April. Mereka kayak jodoh yang tertukar tahu, balas Rehan acuh. Dia sendiri sengaja memanfaatkan Wahyu untuk membalas sakit hati adiknya. Tapi di balik itu semua sebelumnya dia sudah menyelidiki tentang mantan pacar adiknya yang ternyata berpacaran dengan April. Sayangnya April sendiri tidak tahu kalau dia sedang diselingkuhi juga oleh Yuda. Karena April diselingkuhi oleh Yuda dan Wahyu diselingkuhi oleh Rere, muncullah ide menyatukan keduanya. Terserah deh, yang penting aku nggak ikut-ikutan, balas Galang pasrah jika akhirnya dia bertengkar dengan Wahyu. Enak aja, semua ini ide dari siapa coba? Balas Rehan tidak ingin disalahkan. Semuanya memang bermula dari Galang. Galang sendiri yang merencanakan taruhan dan parahnya, Wahyu disuruh berpacaran dengan emak-emak oleh Galang. Rehan kebetulan ingin membalas perbuatan Yuda, tentunya tidak mau menyia-nyiakan kesempatan, bukan? Jadi menurut Rehan tidak salah jika Wahyu dengan April. Tapi kamu yang milih ceweknya, balas Galang tidak mau kalah. Biar sekalian balas dendam sama si Yuda, ketimbang ide dari kamu. Masa teman sendiri disuruh pacaran sama emak-emak? Balas Rehan bergidik ngeri membayangkan Wahyu harus mengajak emak-emak untuk berpacaran dengannya.